12. Menebak. Sementara itu, Haris yang masih berada di luar negeri ingin tahu bagaimana perkembangan rencana yang ia lakukan bersama Yanti. Ia pun menghubungi sepupunya itu untuk mendengarkan penjelasan. "Gimana rencana kita, Yan? Sukses nggak?" tanya Haris melalui ponselnya. Ia ingin mendapatkan hasil yang memuaskan. "Sukses dong, Riz. Jangan panggil aku Yanti kalau pekerjaanku tidak sukses," jawab Yanti dengan angkuh. Ia sangat bahagia karena kembali berhasil mengirimkan barang yang membuat Diva ketakutan. "Aku bahagia, Yan. Aku udah bisa bayangin gimana reaksi Diva melihat benda yang kita kirim." Haris memberikan respon seolah-olah dirinya tidak pernah memiliki hubungan dengan Diva. Ia tidak merasa bersalah sama sekali. Itu balasan bagi orang yang berkhianat. Yanti juga turut membenci Diva. Ia hanya mengikuti kemauan Haris tanpa memikirkan perbuatan jahatnya. "Aku akan semakin gencar untuk membuatnya merasa tidak tenang. Aku ingin melihatnya menderita. Dia udah tega banget mencampakkan diriku dan menghancurkan perasaanku." Haris masih saja belum puas melakukan tindakan tidak benar terhadap Diva. Selama ini, ia seolah-olah tidak ingat kenangan yang pernah terjalin di antara mereka. "Aku akan selalu membantu dan mendukungmu, Riz. Penipu itu gak pantas untuk bahagia. Ia juga harus merasakan penderitaan yang kamu rasakan." Yanti tetap saja menyulutkan api kebencian agar Haris makin semangat dengan dendamnya terhadap Diva. "Aku sakit, Yan. Bertahun-tahun mencintainya, melindunginya, dan bahkan menjaga kehormatannya. Tapi apa yang kudapatkan dari semua pengorbananku? Hanya pengkhianatan dan janji palsu. Dia dengan mudah menyerahkan segalanya pada lelaki yang baru dia kenal. Pria yang dulu sangat ia benci. Hatiku hancur, Yan, setelah mengetahui segalanya." Haris mengutarakan semua kesedihannya kepada Yanti. Ia merasa menjadi orang paling menderita dan tersakiti. Ia tidak tahu awal kenapa Diva akhirnya bersatu dengan Henry. Ia tidak tahu kalau dulu Diva sangat mencintainya. Perpisahan mereka terjadi karena kejadian malam itu, di mana Diva merasa kehilangan arah setelah Haris jauh darinya. Ia pun akhirnya melakukan hubungan itu bersama Henry. "Aku ngerti perasaan kamu, Riz. Karena itu aku akan selalu ada dan bersedia membantumu." Yanti tidak berusaha memberikan penjelasan kepada Haris tentang arti cinta yang sesungguhnya. Ia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan sepupunya hanya ambisi semata. "Terima kasih, Yan, karena mengerti dengan sakit dan luka yang kurasakan. BTW, udah dulu ya. Ntar aku kabarin lagi kalau udah menemukan rencana baru. Bye." Haris akhirnya mengakhiri pembicaraan setelah berbincang panjang lebar dengan Yanti. "Oke, Riz. Bye." Yanti pun menutup telepon. Haris lega dan puas dengan apa yang ia lakukan kepada Diva. Tiba-tiba, bayangan masa lalu membawa dirinya pada kenangan-kenangan yang pernah ia jalani bersama wanita yang dulu sangat ia cintai. Saat ini, ia tetap tidak menerima keputusan Diva yang lebih memilih Henry daripada dirinya. Ia merasa hancur dan terabaikan. "Sayang, kita janji ya akan selalu sama-sama selamanya," ucap Haris saat itu kepada Diva. Ia sangat yakin kalau wanita itu hanya mencintainya. "Iya sayang, aku janji." Diva menyanggupi janji mereka karena kala itu cintanya hanya untuk Haris. "Kamu akan tetap jadi milikku selamanya. Aku akan selalu melindungi dan menjaga kehormatanmu. Karena aku yakin setelah kita menikah, kamu akan menyerahkannya padaku dengan ikhlas." Haris tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Diva, karena ia yakin kalau wanita itu akan menjadi miliknya selamanya. Ia percaya bahwa hubungan mereka akan berlanjut ke pelaminan. "Terima kasih sayang, aku makin cinta deh," ucap Diva. Ia merasa menjadi wanita paling bahagia karena memiliki kekasih seperti Haris saat itu. 5 tahun menjalin hubungan, laki-laki itu tetap setia dan tidak pernah menyakitinya. Akan tetapi, takdir berkata lain, karena kenyataannya sekarang
Bukan Haris yang mendampingi hidupnya, tetapi Henry, suami pilihan orang tuanya. Aku udah bakar semuanya sayang. Kamu jangan takut lagi ya. Kita ke kamar sekarang. Henry menghampiri Diva setelah menyingkirkan benda aneh dan menakutkan yang ia temukan dalam kotak. Iya sayang. Diva pun berdiri. Lalu Henry memapahnya ke kamar. Ia masih ketakutan dengan apa yang ia lihat tadi. Tenang sayang, ada aku di sini, ucap Henry setelah mereka di dalam kamar. Laki-laki tampan itu merebahkan tubuh Diva ke tempat tidur. Ia tidak berani jauh sedetik pun dari istrinya itu. Ia memeluk ibu dari anaknya tersebut. Aku masih merinding sayang. Siapa sebenarnya orang yang berniat jahat pada keluarga kita? Tanya Diva kepada Henry. Ia tidak memberitahukan nama yang ia pikirkan tadi. Maaf sayang, aku tertuju hanya pada satu nama. Apa mungkin mantan pacar kamu yang melakukan semua ini? Henry tiba-tiba mengingatkan Diva kepada sosok Haris. Ia tidak menyangka kalau suaminya itu memiliki pemikiran yang sama dengannya. Aku juga berpikir kalau Haris yang melakukannya. Akhirnya, Diva pun mengatakan apa yang ia pikirkan. Tapi kamu juga tahu sendiri, kalau Haris sekarang di luar negeri, bagaimana mungkin dia bisa melakukan semua ini? Benar juga ya sayang, itu nggak mungkin banget. Henry pun ragu dengan tebakannya. Kalau memang benar semua itu perbuatan Haris, aku nggak nyangka banget kalau dia bisa sekejam itu. Diva masih tetap mencurigai Haris. Hati kecilnya mengatakan kalau laki-laki itu yang sengaja mengirim teror kepada keluarga kecilnya. Ia sadar kalau orang yang tersakiti saat ini adalah Haris, karena sejak dulu mereka telah berjanji akan tetap bersama selamanya. Namun kenyataannya, janji itu tidak dapat ia tepati karena dirinya telah menyerahkan hatinya kepada Henry. Dia cinta banget sama kamu, dan kamu juga punya perasaan yang sama dengannya. Henry mengingat seperti apa hubungan Diva dan Haris dulu sebelum kejadian malam itu. Itu dulu sayang, jangan diungkit lagi. Sekarang aku udah jadi milik kamu sepenuhnya. Diva pun mengingatkan bagaimana hubungannya saat ini bersama Henry. Iya, maaf sayang. Henry sangat bahagia karena akhirnya berhasil memenangkan hati Diva. Ia pun mendaratkan ciuman sayang di kening istrinya itu. Tetaplah selalu di sampingku. Aku ingin selalu bersamamu sayang. Diva makin menunjukkan rasa cintanya di depan Henry. Ia tidak ragu lagi untuk mengatakan kalau dirinya ingin selalu bersama ayah dari anaknya itu. Tanpa kamu minta, aku akan selalu di sisimu sayang. Aku sangat mencintaimu. Henry pun memeluk Diva. Peluk sampai pagi nih. Laki-laki itu selalu mampu membuat Diva merasa menjadi wanita paling beruntung dan bahagia. Akan tetapi, ia merasa bersalah kepada Henry. Ia sangat yakin karena cinta buta dan ambisinya di masa lalu, sekarang keluarga kecilnya harus turut merasakan teror yang sangat menakutkan. Karena hati kecilnya tetap mengatakan kalau Haris adalah pelaku teror tersebut. Teror apa lagi yang Haris rencanakan untuk Diva?